Hai, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Emak-emak warga desa Sei Silau Timur, Kabupaten Asahan, menggeruduk lokasi judi ketangkasan. Seorang karyawan BUMN di Kabupaten Tapanuli Selatan terlibat peredaran narkoba. Anak perempuan berusia 10 tahun tewas terlindas truk pengangkut sampah milik pemerintah Kota Medan. Informasi pertama untuk Anda, viral penggerbekan lokasi perjudian oleh puluhan emak-emak warga desa Sei Silau Timur, Kabupaten Asahan. Penggerbekan ini dilakukan menyusul maraknya praktik perjudian, namun nyaris tidak tersentuh hukum. Tolong ya, didengarkan nih. Tolong Bapak Ibu. Puluhan emak-emak warga desa Sei Silau Timur, Kabupaten Asahan menggeruduk lokasi judi ketangkasan pada 22 Juni lalu. Para kaum ibu ini membentangkan poster bertuliskan protes beroperasinya praktik judi di desa mereka. Sejumlah alat judi ketangkasan diangkat bersama-sama ke sebuah truk yang telah disiapkan. Beberapa di antara menjadi sasaran pengrusakan sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolres Asahan. Kepala desa setempat membenarkan adanya penggerbekan lokasi judi oleh kaum ibu ini. Terdapat 5 mesin judi ketangkasan berukuran besar yang diserahkan ke polisi. Sebelumnya mama ini, termasuk ibu-ibu perwiritan, ibu PKK, udah ada beberapa orang datang ke rumah menangis bahwasannya keluarganya ini, bapak-bapaknya ikut berjudi sehingga banyak dikorbankan seperti Pigi, bawa kereta pulang jalan kaki. Ada juga yang biaya kuliah anaknya juga dibawanya. Ada juga yang mau sempat bercerai-cerai dengan suaminya gara-gara judi. Sementara itu, Nur Hayani, salah seorang kaum ibu yang menggerebek lokasi perjudian ini menyatakan nekat menggerebek lokasi perjudian akibat memuncaknya kekesalan para kaum ibu. Dampak judi ketangkasan mengakibatkan para remaja dan pria dewasa menghabiskan waktu dan uang di meja judi. Ya meresahkan sekali Pak, terutama untuk kami para istri, utamanya untuk para istri dan para ibu. Ya kalau suaminya nggak ada di situ, anaknya Pak, namanya kayak kami punya anak lajang, ya kan, ibu ini punya anak lajang. Jadi uang habis di situ aja Bu? Gitu. Uang habis di situ Pak, kerja, utang di sana sini hanya untuk membayari utang dia yang main judi godok-godok itu Pak. Warga mengancam akan kembali main hakim sendiri jika aparat penegak hukum masih tutup mata membiarkan perjudian dibiarkan merajalela di desa mereka. Ruti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Informasi lainnya untuk Anda, seorang karyawan BUMN di Kabupaten Tapanuli Selatan terlibat peredaran narkoba. Tersangka ditangkap personel Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Tapanuli Selatan saat mengendarai sepeda motor di Kecamatan Batang Toru. Sama siapa? Tersangka Supandi, 43 tahun ditangkap di Desa Besong Lama, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Karyawan BUMN perkebunan itu sempat menyangkal keterlibatannya dalam peredaran narkoba saat dicegat dari motor yang dikendarinya. Namun saat dilakukan penggeledahan menyeluruh, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 2,64 gram dalam dompet berwarna biru tua. Dari pengakuan tersangka, narkoba itu merupakan sisa dari keseluruhan 5 gram yang didapatkan dari seorang pemasok berinisial D. Tersangka Supandi berperan sebagai pengedar sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu 2,64 gram, uang Rp900.000 hasil transaksi sabu-sabu, serta sepeda motor yang dikendarai tersangka. Kemudian anggota itu melakukan penyelidikan ada di sepeda motor, diselipkan di lampu. Barang bukti yang diamankan setelah kita lakukan penimbangan 2,64 gram. Yang kita duga adalah sabu-sabu. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Polisi kini masih memburu sosok D, pemasok sabu-sabu ke tersangka Supandi.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. 1 dari 4 tersangka begal sadis yang menewaskan seorang mahasiswa di Kota Medan ditembak di bagian kedua kakinya. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi terpaksa menembak pelaku karena mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 4 tersangka begal yang menewaskan seorang mahasiswa bernama Isanul Ansori Hasibuan di Jalan Mustafa pada 14 Juni lalu. Penangkapan pertama berawal dari 1 tersangka atas nama Nur Ahmad Aulia, kepala geng begal yang ditembak kakinya karena berusaha melawan ketika akan ditangkap di kawasan Medan. Kemudian petugas menangkap 3 orang lainnya, Muhammad Rizky, Andriansah, dan Raffi Zafana. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa celurit. Ini kasus yang viral, mahasiswa UNSU sebagai korban dari begal. Ini kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Juli sekitar pukul 4 seperti kita ketahui di Jalan Mustafa di daerah Bilal, Kelurahan Pulau Berayan Darat, Kecamatan Medan Timur. Ini menunjukkan oleh berhasil kita ungkap ada 4 orang pelakunya. Hingga kini, keempat tersangka masih berada di sel tahanan Polrestabes Medan dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Tujuh hari dilaporkan hilang, seorang remaja 15 tahun ditemukan tewas mengambang di aliran sungai. Korban terseret arus dan tenggelam ke dasar sungai sebelum ditemukan seminggu kemudian. Begitu melihat jasad Rizky, warga dan petugas gabungan langsung mengevakuasi remaja berusia 15 tahun ke permukaan Sungai Labiang, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang saat berenang bersama 5 orang temannya. Lantaran terbawa arus, korban diduga tenggelam ke dasar sungai. Jasadnya baru ditemukan seminggu kemudian, 4,5 km dari pertama kali korban dilaporkan hilang. Untuk mencari, tiba-tiba sampai di bawah ya kami menemukan jenazah. Posisinya apa, Bang? Posisinya telungkup lah. Jadi dibantu beberapa teman, Bang? Ada 4 orang, bapaknya, abangnya, sama pamannya 1. Dalam evakuasi ada kendala, Bang? Tidak ada, lancar. Lancar ya, Bang? Dibantu sama anak lo bawang lah untuk mengangkat jenazah. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjai. Sejumlah warga dan kerabat berdatangan ke ruang jenazah untuk menemui dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Pemadam kebakaran Tanjung Balai evakuasi ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumah warga. Pemadam kebakaran sempat kewalahan saat evakuasi ular kobra lantaran reptil beracun ini sangat agresif. Dengan menggunakan tongkat penjepit, sejumlah personel pemadam kebakaran berusaha evakuasi ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Bandar Jopang, Datuk Bandar, Tanjung Balai. Keberadaan ular ini diketahui pemilik rumah karena sebelumnya ia sempat diserang namun beruntung korban selamat. Pemadam kebakaran sempat kesulitan dan hati-hati saat proses evakuasi karena ular yang memiliki panjang lebih dari 1 meter sangatlah agresif. Betul, ular kobra Jawa yang sudah masuk ke dalam rumahnya melalui belakang rumahnya, di lemari belakang, lemari dapur. Ular kobra akhirnya dapat ditangkap dalam waktu 35 menit. Usai dievakuasi, reptil beracun kemudian dibawa ke Makodamkar Tanjung Balai untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai.